dipersembahkan oleh Baik, sekian jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV spesial Isra Mi'raj, masih bersama saya Abdul Kafi dan juga Prof Nasar, Abi Kuros dan juga Habib Jafar. Abi, terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW di perjalanannya banyak diperlihatkan dengan peristiwa-peristiwa dan juga secara hikmah mungkin bisa dibagikan di sini. Tafadhol Abi. Kita manusia dianugerahi Allah jasmani, akal, dan hati. Akal memiliki keterbatasan, jasmani memiliki keterbatasan. Kesalahan jasmani diluruskan oleh panca indera. Oh, itu bintang kecil. Akal kita berkata itu besar. Kita coba air, ini pahit karena sakit, diluruskan oleh akal. Kesalahan akal diluruskan oleh hati yang beriman, karena tidak semua persoalan kepercayaan bisa terjangkau oleh akal. Itu prinsip. Nah, kalau itu sudah disampaikan oleh yang kita percaya dan apa yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan akal, maka Anda silahkan percaya. Bahkan ada orang-orang yang percaya padahal tidak masuk akal. Percaya angka 13. Ada tidak yang percaya angka 13? Tidak masuk akal. Kita percaya Isra Mi'raj karena kita percaya bahwa Tuhan tidak membutuhkan sesuatu untuk mewujudkannya. Dan itu disampaikan oleh Nabi Muhammad yang kita percaya. Nah, saya melangkah lebih jauh lagi. Kita ini hidup di bermacam-macam alam. Sekarang ini alam lahir. Dia mendengar saya, dia punya pendapat tentang saya yang saya tidak tahu. Kepanjangan Pak Kuras bicara nih. Ya kan? Anda lihat saya, Anda punya pendapat. Itu alam lain. Kalau Anda nonton TV sendirian, ada orang yang datang pada Anda, menemui Anda, dia lihat Anda menangis. Itu Anda hidup di alam yang lain. Mimpi alam lain. Nah, bahasa langit itu ada bedanya dengan bahasa dunia. Waktu Nabi Isra Mi'raj diperlihatkan bahasa langit. Apa bahasa langit? Saya beri contoh. Kita ambil dari Al-Quran. Itu orang yang menggunjing. Tahukah Anda bahwa dia sedang makan daging saudaranya yang sudah mati? Kita tidak lihat. Tapi bahasa langitnya itu dia makan. Itu orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butuni nara wa sayaslauna sa'ira. Sekarang dia makan api. Anda tidak lihat itu. Dan kelak dia akan terbakar di api. Jadi sekarang ini sudah makan api, hanya tidak terlihat. Nah, itu bahasa langit seperti itu. Demikian kita harus pahami apa yang terlihat oleh Nabi dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Saya kira itu yang saya ingin tambahkan. Baik, Prof Nasar ingin menambahin terkait dengan bagaimana bahasa langit ini bisa kita ejawantahkan, kita bumikan di dunia ini. Tafadhol. Iya, kisah-kisah Isra Mi'raj itu sebetulnya banyak menggunakan bahasa langit ya. Salat itu apa? Pucuk harus memahami akar. Orang yang nggak pernah sujud berarti dia tidak akan pernah tahu akarnya. Pucuk nggak mungkin bisa mencapai puncak kalau dia tidak pernah melihat akarnya dari bawah. Jadi sujud itu kita harus tahu akar. Mi'raj ini mengajak kita untuk kembali untuk memahami akar ya. Kalau kita masuk ke wilayah substansial, maka yang banyak itu akan menjadi satu. Di depan saya ini banyak Bapak Ibu ya. Ada pakai jilbab, ada pakai peci, ada pakai baju, ada pakai
mukena ada pakai. Kita terkecoh semua karena kita asyik memikirkan pucuk. Tapi kalau kita memikirkan asal usulnya itu apa, ternyata yang saya lihat di sini hanya satu. Saya hanya melihat kapas. Kita di sini jarang melihat kapas. Hanya melihat jilbab, baju, serban dan sebagainya. Tapi sadarkah kita bahwa kapas itu dipintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain bahan. Lalu digunting, ada jadi mukena, ada jadi peci. Semua yang kita lihat ini adalah kapas. Tapi kita lupa kapasnya, yang kita lihat adalah variasinya. Maka itu sujud itu untuk melihat akar. Yang kita lihat adalah jilbab, yang kita lihat adalah kapas. Orang yang tidak pernah sujud, dia hanya asyik melihat yang banyak, tapi tidak pernah melihat asal-usul yang satu itu. Mi'raj itu untuk melihat yang asal. Inilah yang disebut di dalam bahasa spiritual, the one in the many and the many in the oneness. Al-wahda fil kathrah wal kathrah fil wahda. Ternyata yang banyak ini, yang satu itu. Istiqlal, coba lihat Bapak Ibu. Ornamennya banyak di sini. Ada tiangnya 12. Kubah, mimbar, mihrab, karpet dan sebagainya. Siapa yang kita lihat ini? Ternyata hanya satu. Siapa? Istiqlal itu. The only one Istiqlal, hanya satu Istiqlal. Tapi yang menampilkan Istiqlal itu ornamennya sebanyak ini. Siapa yang banyak itu yang satu itu. Dan siapa yang satu itu adalah yang banyak itu. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka gitak fabasarukal yawma kita. Jadi kita ini selama ini kita gafil itu enggak ngeh gitu ya. Oh, saya tidak ngeh. Ternyata ada Pak Kures ada di sini misalnya kan. Jadi salat itu mengajarkan kita untuk ngeh. Apa bahasa Indonesia itu enggak ada tuh. Menyadarkan kita ya. Jadi siapa yang banyak ini, yang satu itu. Selama kita masih melihat pohon ini pohon, tapi tidak sanggup untuk melihat bahwa siapa di balik pohon itu. Nah, pohon itu kan bahasa langit sebetulnya yang kita harus baca. Oh, ternyata ini adalah simbol alam itu kan mayu'lamu bihi syai', sesuatu yang bisa kita sesuatu yang mengantarkan kita akan sebuah pengertian. Alam seakar kata dengan alamat, siapa yang beralamat pada setiap alam ini. Itulah nanti kalau bahasa tasawufnya lebih dalam lagi kan. Dakhilun fil asya la bil mumazaja wa kharijun anha la bil musayal. Masuk ke dalam segala sesuatu tapi tidak menyatu, tetapi keluar dari segala sesuatu tapi tidak terpisah. Maka itu fas'alu ahla dzikr, tanyakanlah kepada ahli zikir, bukan fas'alu ahlal ilm. Kata Pak Kures, ilmu itu sedikit sekali. Tanyakanlah kepada ahli zikir. Ya, itu yang mencapai puncak itu. Akal nggak pernah mengantarkan kita ke puncak. Batin inilah yang mengantarkan kita ke puncak. Terima kasih. Baik, syukuran jazilan Prof. Bib, ahlul zikr tadi yang lebih utama dari sekedar ahlul ilmu. Singkat aja, Bib. Iya. Tafadhol untuk penutup kita. Iya, biasanya para pendakwah kita menjelaskan Nabi Muhammad dengan segala kehidupannya termasuk Isra Mi'raj itu secara teosentris. Dengan bahasa langit, termasuk menjelaskan ulama-ulama. Biasanya yang diceritakan tentang ulama itu kekeramatannya, karomah-karomahnya. Oh, ulama ini bisa terbang, ulama itu bisa begini begitu. Tapi jalan menuju ke sana, padahal itu yang utama, tidak terjelaskan. Sedikit terjelaskan minimal. Biasanya penjelasan-penjelasan tentang aspek keagungan sebagai manusia itu justru dijelaskan oleh sarjana-sarjana muslim di barat atau bahkan sarjana-sarjana barat yang non-muslim. Aspek antroposentris, aspek kemanusiaan yang agung dari Nabi Muhammad. Makanya kita punya nama Karen Armstrong. Dia bukan muslim tapi menjelaskan dengan fair Nabi Muhammad sehingga kita terkagum-kagum. Ada Anne-Marie Schimmel yang juga melakukan penjelasan yang agung tentang Nabi Muhammad termasuk Isra Mi'raj sebagaimana tadi kita singgung. Ini yang perlu dari para pendakwah muslim, membumikan bahasa langit. Isra Mi'raj itu sudah subhana, sudah agung, gak usah lagi diagung-agungkan lagi sehingga kemudian makin jauh dari kita. Maka penting menjelaskan dengan bahasa bumi. Apa pentingnya? Paling tidak 3 hal. Pertama, agar kita bisa meneladani Nabi Muhammad
untuk juga melakukan mi'raj. Kalau bahasanya cuma kekeramatannya aja kita gak pernah bisa meneladani. Ceritakan bagaimana prosesnya. Oh, prosesnya dengan sholat. Mari kita sholat agar kita juga bisa mi'raj. Kemudian yang kedua, agar non-muslim itu bisa memahami Islam, sehingga walaupun dia tidak tertarik masuk Islam, paling tidak salah paham kepada Islam. Kalau bahasanya pakai bahasa bumi. Kalau kekeramatannya orang non-muslim nggak percaya. Bahasa bumi itu yang bisa membuat dia paham. Dan yang ketiga, saya rasa ini paling penting, termasuk terkait akidah kita, agar Nabi Muhammad itu tidak dinabi-isakan secara tidak sadar oleh kita. Diceritakan dengan bahasa langit hingga tanpa disadari pada satu titik dia seolah bukan lagi manusia. Padahal Al-Quran bilang dia manusia. Jangan sampai engkau kultuskan Nabi Muhammad sampai titik yang kemudian seperti yang dikultuskan oleh sebagian orang tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu mungkin. Baik, syukur jazilan sudah berbagi bersama kami pencerahannya Abi Quraish, Prof. Nasar dan juga Habib Jafar terkait dengan bagaimana membumikan ayat-ayat langit ini, dialog langit ini agar bisa terus berlanjut di bumi, khususnya dalam sujud dan doa kita sehari-hari agar kita bisa menjadi muslim yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Syukur jazilan kepada guru-guru kita di sini, kepada Anda juga semua jemaah rahimakumullah. Kita jumpa kembali di episode selanjutnya dari Hasanah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.